Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 11 IPA, yaitu bab 2 tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Submateri jaringan meristem. Video ini adalah video bagian pertama dari rangkaian materi bab struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan saya ingatkan bahwa materi dalam video ini merupakan gabungan dari materi yang ada di buku-buku biologi SMA yang beredar di pasaran. Jadi materinya terbilang komplit. Karenanya, sesuaikan apa yang kalian pelajari di video ini dengan buku pegangan di sekolah kalian atau apa yang diajarkan oleh guru kalian. Ya, kita mulai saja materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, submateri jaringan meristem. Ya, sebelum kita masuk ke materi jaringan meristem, kita lihat terlebih dahulu peta konsep materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di mana materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dibagi menjadi 3 materi pokok, yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa atau permanen, dan organ pada tumbuhan. Jaringan meristem sendiri akan membahas tentang macam jaringan meristem, berdasarkan lokasi atau posisi jaringan meristem itu berada, serta asal-usul jaringan meristem itu sendiri. Sedangkan jaringan dewasa atau jaringan permanen akan membahas tentang jaringan epidermis, parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, jaringan gabus, serta jaringan sekretoris. Untuk materi organ pada tumbuhan, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Selain itu, kita juga akan membandingkan antara organ akar, batang, dan daun dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya, sebelum kita masuk materi tentang jaringan meristem, kita pelajari terlebih dahulu definisi dari jaringan tumbuhan itu sendiri. Pada bab pertama kita telah belajar tentang definisi sel, yaitu sel merupakan unit terkecil dari kehidupan yang menyusun makhluk hidup. Namun kalau kita lihat sel-sel pada makhluk hidup, contohnya pada daun ini ya, bentuk sel penyusunnya berbeda-beda. Ada yang berbentuk kuboid atau kubus dan tersusun rapat seperti pada permukaan daun ini ya. Ada juga sel-selnya yang tersusun memanjang, dan ada pula sel-sel yang berbentuk bulat dan tersusun tidak terlalu rapat seperti ini. Jika bentuk selnya saja sudah tidak sama, dan posisi atau letak selnya juga berbeda, maka kemungkinan fungsi dari sel-sel tersebut juga berbeda. Nah, kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, ini dikenal sebagai jaringan. Ya, setelah kalian mengenal definisi dari jaringan, maka kemudian kita akan masuk ke ragam jaringan pada tumbuhan. Ya, jika kita lihat di sini adalah sebuah biji jagung yang ditanam dan kemudian jagung tersebut berkecambah menghasilkan akar, kemudian tumbuh batang dan daun. Selanjutnya seiring dengan waktu, tanaman jagung ini bertambah besar dan akarnya semakin banyak dan kuat. Kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang ini dapat terjadi karena sel-sel pada tumbuhan ada yang aktif membelah diri. Namun tidak semua sel dapat melakukan pembelahan diri secara aktif. Contohnya pada daun mangga ini ya. Sel-sel pada daun mangga ini tidak bisa melakukan pembelahan secara aktif sehingga daun-daunnya tidak dapat tumbuh terus dan memanjang. Berdasarkan kemampuan membelahnya, maka jaringan pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan yang sel-sel penyusunnya aktif melakukan pembelahan diri membentuk sel-sel baru, dan sel-sel seperti ini dikelompokkan ke dalam kelompok jaringan meristem. Sel-sel hasil pembelahan diri dari jaringan meristem ini nantinya akan berkembang membentuk sel-sel yang berbeda. Contohnya pada sel-sel akar tumbuhan ini ya, awalnya sel-selnya berbentuk dan berukuran sama. Seiring dengan waktu, masing-masing mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikenal dengan istilah terdiferensiasi dari kata different, berbeda. Jadi, yang tadinya sel-selnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, seiring dengan waktu berubah menjadi membesar dan kemudian sel-selnya mengalami perubahan. Contohnya sel ini ya, di mana sel ini kemudian termodifikasi membentuk bulu-bulu akar. Dan ada juga sel-sel di dalamnya yang memiliki kemampuan untuk mengangkut air dan garam mineral. Sehingga pada akhirnya, dari sel-sel yang bentuk dan ukurannya sama akan berubah seiring dengan waktu membentuk jaringan yang berbeda-beda. Nah, jaringan yang terbentuk dari sel-sel meristem yang membelah kemudian tumbuh dan berkembang serta terdiferensiasi membentuk jaringan-jaringan yang beragam, ini dikenal dengan istilah jaringan dewasa atau dikenal juga dengan istilah jaringan permanen. Ya, selanjutnya kita bahas tentang jaringan meristem. Saran saya untuk memudahkan kalian mempelajari jaringan meristem ini, kalian harus membuat ringkasannya dalam bentuk peta konsep ya.
Meristem berasal dari bahasa Yunani yaitu meristes yang artinya terbelah. Jadi, jaringan meristem adalah jaringan-jaringan yang sel-selnya senantiasa aktif membelah diri yang bertujuan untuk menambah jumlah sel pada tumbuhan. Contohnya pada gambar ini ya, di mana di sini tampak sel-sel ada yang memiliki 2 inti. Seperti ini contohnya. Kemudian ini juga 2 inti, ini juga. Yang kemudian nanti intinya ini akan terpisah kemudian diikuti dengan pemisahan selnya juga. Sehingga nanti akan dihasilkan 2 sel dengan inti masing-masing 1. Yang ini sedang proses pembuatan menjadi 2 inti ya. Yang selanjutnya nanti akan disusul dengan pembelahan sel setelah inti selnya menjadi 2. Penambahan jumlah sel akibat pembelahan diri akan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ya, berikut kita bahas ciri-ciri dari jaringan meristem. Ciri yang pertama adalah sel-selnya aktif membelah, di mana sel-selnya aktif membuat inti menjadi 2 terlebih dahulu. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Nantinya dari 2 inti ini akan terpisah selnya sehingga kemudian masing-masing sel memiliki 1 inti di dalamnya. Ciri jaringan meristem berikutnya adalah sel-sel jaringan meristem tersusun rapat tanpa adanya celah di antara sel-selnya. Berbeda dengan sel pada gambar di bawah ini ya, sel-selnya tersusun tidak rapat. Kalau ini adalah sel, kemudian ini sel, ini juga sel, maka ini adalah celahnya. Berbeda dengan di sini, ini tidak ada celah sama sekali. Ciri jaringan meristem berikutnya adalah sel-selnya memiliki dinding sel yang tipis. Ya, bandingkan dengan gambar sel di bawah ini ya. Sel-sel di bawah ini memiliki dinding sel yang cukup tebal dibandingkan dengan sel-sel meristem yang ada pada gambar di samping ini. Ciri jaringan meristem berikutnya adalah bentuk selnya ada yang bulat, lonjong, poligonal, kuboid, dan ada juga yang berbentuk prismatik. Ciri meristem berikutnya adalah sel-selnya memiliki vakuola yang sangat kecil, sehingga terkadang dianggap tidak memiliki vakuola. Ini vakuola ya di dalam sel, dan kita pernah mempelajarinya di bab tentang sel, di mana salah satu fungsi dari vakuola adalah untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada sel-sel singkong yang kaya akan amilum, dan amilum ini disimpan di dalam vakuola. Selain itu, sel-sel meristem juga plastidanya belum terbentuk secara sempurna, atau dikenal dengan istilah proplastida. Seperti kita ketahui, plastida ini berfungsi untuk menghasilkan warna pada tumbuhan, termasuk membentuk kloroplas yang berperan dalam proses fotosintesis. Ini contoh kloroplas pada sel-sel yang bukan jaringan meristem. Tampak kloroplas yang berbentuk butiran-butiran yang berperan dalam proses fotosintesis. Jadi, sel-sel meristem tidak mampu melakukan fotosintesis. Karena jaringan meristem tidak memiliki vakuola dan memiliki plastida yang kecil, maka sel-sel jaringan meristem lebih banyak mengandung protoplasma atau cairan sel dibandingkan dengan sel-sel lainnya. Dan ini merupakan ciri dari jaringan meristem berikutnya. Ciri jaringan meristem berikutnya adalah memiliki 1 atau 2 inti yang besar. Di sini agak aneh ya, di mana sel-sel memiliki 2 inti, tapi memang di buku tertulis demikian. Tetapi menurut saya tidak ada sel yang memiliki 2 inti. Kalaupun ada seperti sel-sel ini, kemungkinan karena masih dalam proses tahap pembelahan sel, di mana tahap pembelahan sel diawali dengan pembelahan inti sel terlebih dahulu, barulah kemudian pembelahan sitoplasma diiringi dengan pembelahan dinding sel, sehingga dihasilkan 2 sel yang masing-masing memiliki 1 inti. Ciri jaringan meristem berikutnya adalah sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Karena kalau sel-selnya telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, maka bukan merupakan jaringan meristem, melainkan jaringan dewasa atau jaringan permanen yang kita telah bahas sebelumnya. Ya, demikian keseluruhan dari ciri-ciri jaringan meristem. Jadi, pada dasarnya, fungsi dari jaringan meristem adalah untuk melakukan pembelahan sel-sel, sehingga menghasilkan sel-sel baru. Sel-sel baru tersebut kemudian akan berdiferensiasi dan terspesialisasi membentuk jaringan-jaringan yang beragam. Dan jaringan-jaringan yang beragam tersebut dikenal sebagai jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan asal-usul terbentuknya jaringan meristem dan berdasarkan letak atau posisi jaringan meristem tersebut pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan asal-usulnya jaringan meristem, maka jaringan meristem dapat dibagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letak atau posisi jaringan meristem pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dapat dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar.
Ya, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari jaringan meristem berdasarkan letak atau posisinya terlebih dahulu, karena akan lebih mudah mempelajari jaringan meristem jika kita telah mengetahui letak jaringan meristem pada tubuh tumbuhan. Ya, kita mulai dengan mempelajari ragam jaringan meristem berdasarkan letak dan dimulai dari jaringan meristem apikal. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang terletak pada ujung-ujung tanaman, seperti pada ujung batang utama, ujung batang percabangan, maupun ujung akar. Adanya jaringan meristem yang aktif membelah diri pada ujung-ujung batang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi. Sedangkan adanya jaringan meristem pada ujung-ujung akar menyebabkan akar tanaman bertambah panjang. Pertumbuhan tanaman akibat aktivitas meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Kalau ada pertumbuhan primer, pastinya ada pertumbuhan sekunder ya. Ya betul, nanti kita akan jelaskan tentang pertumbuhan primer dan sekunder ini. Disimpan dulu aja pertanyaannya. Lalu bagaimanakah caranya sel-sel yang terbentuk dari meristem apikal dapat berkembang dan berdiferensiasi membentuk jaringan-jaringan yang berbeda atau membentuk jaringan dewasa? Ada dua teori yang menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah teori tunica corpus yang membahas bagaimana meristem pada ujung batang membelah diri dan sel-sel baru yang terbentuk kemudian berkembang menjadi jaringan-jaringan yang berbeda atau dikenal dengan jaringan dewasa. Teori kedua adalah teori histogen yang membahas jaringan meristem pada ujung akar. Ya, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari teori tunica corpus yang berada di ujung batang. Namun sebelum kita membahas tentang kedua teori tersebut, terlebih dahulu saya akan perlihatkan bentuk dari meristem apikal, terutama di ujung batang utama dan percabangan dulu ya, supaya nantinya lebih mudah untuk memahami tentang teori tunica corpus yang berkaitan dengan meristem apikal pada ujung batang atau percabangan. Lokasi meristem apikal pada ujung batang ini benar-benar terletak di ujung batangnya ya. Beberapa gambar animasi di buku biasanya memperlihatkan ujung batangnya bentuknya seperti ini. Seperti ada dua tangan yang menjulur ke atas. Dan di sampingnya akan diperlihatkan gambar mikroskopisnya. Dan dari gambar mikroskopis, kita dapat melihat bahwa ini adalah jaringan meristem apikalnya. Jadi benar-benar ada di ujung batang, dan sel-selnya aktif melakukan pembelahan diri sehingga kemudian batang akan bertambah tinggi. Lalu, yang mirip seperti dua tangan menghadap ke atas ini apa? Ini adalah jaringan bakal daun yang terbentuk dari aktivitas pembelahan sel-sel meristem apikal, yang pada perkembangan selanjutnya ini akan berkembang menjadi percabangan daun, seperti pada gambar daun ini ya, yang dua ini. Jadi nanti dua ini akan berkembang menjadi seperti ini. Selain membentuk percabangan daun atau batang, aktivitas meristem apikal akan membuat sel-sel pada batang bertambah banyak dan mengakibatkan batang menjadi bertambah tinggi. Jadi, sel-sel baru yang terbentuk dari aktivitas meristem apikal batang akan berkembang membentuk jaringan-jaringan. Dan jaringan-jaringan yang terbentuk akan bersatu saling berhubungan membentuk organ tanaman. Seperti pada irisan batang ini ya, di mana kemudian kita bisa melihat ada berbagai jaringan. Jaringan pada batang yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang menyelimuti permukaan batang tanaman dan terdiri hanya dari satu atau dua lapis sel. Kemudian jaringan berikutnya adalah jaringan korteks yang ada di bawah jaringan epidermis. Kemudian jaringan pengangkut yang bulat-bulat ini ya, ini jaringan pengangkut, ini jaringan pengangkut. Dan jaringan pengangkut tersusun atas xilem dan floem. Xilem yang ini, floem yang ini. Xilem fungsinya adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan empulur yang terletak di bagian terdalam dari batang. Jadi keseluruhannya yang ini itu adalah jaringan empulur. Jaringan-jaringan pada batang ini keseluruhannya merupakan hasil dari pembelahan meristem apikal yang kemudian terdiferensiasi membentuk sel-sel dan sel-sel kemudian membentuk jaringan dan kemudian membuat sistem organ sehingga kemudian tampak seperti pada gambar ini. Ada teori yang dikemukakan oleh Smith tentang perkembangan sel-sel baru tersebut hingga menjadi jaringan-jaringan yang berbeda. Smith mengungkapkan bahwa ada dua lapis sel pada jaringan meristem apikal ujung batang, yaitu lapisan tunika dan yang kedua adalah lapisan korpus. Lapisan tunika tersusun atas 1 sampai dengan 2 lapis dari luar ini ya. Jadi ini lapisan pertama dan ini lapisan kedua, maka dua lapis sel ini dikenal dengan istilah lapisan tunika.
Selanjutnya pada lapisan ketiga dan beberapa lapis di bawahnya, ini merupakan lapisan korpus. Lapisan tunika akan mengalami pembelahan sel ke arah lateral atau samping saja. Yang ini ya, tanda panah ini menunjukkan arah pembelahannya, ke arah samping saja, kiri maupun ke kanan. Sedangkan lapisan korpus akan mengalami pembelahan sel ke segala arah. Ini ya tanda panah yang menunjukkan pembelahan ke segala arah. Yang ini juga menggambarkan lapisan tunika yang membelah ke arah samping saja. Sedangkan ini lapisan korpus yang akan membelah ke segala arah. Pembelahan lapisan tunika yang ke arah samping saja ini akan menghasilkan jaringan yang akan melapisi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan-jaringan yang ada di dalamnya terbentuk dari lapisan korpus yang membelah ke segala arah. Pertumbuhan semacam ini akan membentuk formasi di mana pertumbuhan lapisan korpus akan selalu dilapisi oleh lapisan tunika yang berada di permukaan luarnya. Selanjutnya, sel-sel yang terbentuk dari lapisan tunika yang abu-abu gelap ini ya, akan tumbuh dan berkembang serta terdiferensiasi menjadi lapisan epidermis, yaitu lapisan yang tersusun dari jaringan-jaringan yang menyelimuti seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Sedangkan lapisan korpus yang dapat membelah ke segala arah akan membentuk seluruh jaringan yang ada di dalam epidermis, yaitu akan membentuk jaringan korteks, jaringan pengangkut, serta jaringan empulur, dan jaringan-jaringan lainnya yang ada di dalam batang tumbuhan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang teori perkembangan jaringan meristem pada ujung akar, yaitu teori histogen. Namun sebelum saya menjabarkan tentang teori histogen ini, kalian harus tahu bahwa jaringan meristem pada ujung akar berbeda dengan jaringan meristem pada ujung batang. Karena ujung akar pada pertumbuhannya akan menyebabkan akar bertambah panjang, maka akar-akar yang tumbuh akan menghadapi gaya gesrek dengan tanah, dan tidak jarang juga akan berhadapan dengan batu-batu kerikil yang dapat merusak sel-sel jaringan meristem dan sel-sel muda yang baru terbentuk. Karenanya, pada ujung akar terdapat lapisan yang keras dan melapisi ujung akar. Nama lapisan ini dikenal dengan istilah kaliptra atau tudung akar yang berfungsi sebagai lapisan pelindung jaringan meristem yang ada di bawahnya. Jadi, ini merupakan jaringan meristemnya ya, tidak tepat di ujung akar seperti pada ujung batang. Sebelum membahas teori histogen, kalian juga harus tahu struktur jaringan penyusun akar tanaman ya. Akar tanaman tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis yang ada di permukaan akar, yang ini ya lapisan epidermis. Kemudian di bawahnya ada lapisan korteks, yang ini lapisan korteks yang tersusun atas beberapa lapis sel. Selanjutnya ada lapisan stele atau dikenal dengan istilah silinder pusat. Yang ini juga lapisan stele ya. Dan kalau kita amati, lapisan stele tersusun atas jaringan endodermis serta terdapat jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dengan floem. Teori histogen sendiri dikemukakan oleh Hans Stein. Hans Stein menyatakan bahwa meristem apikal ujung akar tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan dermatogen, periblem, dan pleurom. Kalau ini adalah gambar mikroskopiknya, dan ini adalah meristem apikal pada ujung akar, maka di sini mungkin tidak terlalu jelas ada 3 lapisan itu ya. Tapi kalau kita buat animasinya seperti ini biasanya yang ada di gambar-gambar di buku pelajaran. Jadi ini adalah meristem apikal dari ujung akar. Dan yang paling ujung dan berbatasan dengan kaliptra, ini adalah lapisan dermatogen. Lapisan dermatogen ini akan melakukan pembelahan ke arah samping yang warna biru ini ya. Sedangkan ini adalah lapisan periblem. Letaknya tepat berada di bawah lapisan dermatogen. Dan lapisan periblem ini juga melakukan pembelahan sel ke arah lateral atau ke arah samping. Lapisan yang terakhir adalah yang ini ya, yaitu lapisan pleuron, yaitu lapisan yang terdalam dari jaringan meristem apikal ujung akar. Dan lapisan ini akan melakukan pembelahan sel ke segala arah. Pertumbuhan ketiganya akan membentuk formasi di mana pertumbuhan lapisan pleuron akan selalu diselimuti oleh lapisan periblem, dan lapisan periblem akan selalu diselimuti oleh lapisan dermatogen yang berada di bagian luarnya. Pada perkembangan selanjutnya, sel-sel hasil pembelahan lapisan dermatogen ini yang berwarna biru ya, akan membentuk jaringan epidermis. Sedangkan sel-sel hasil pembelahan dari periblem akan membentuk jaringan korteks, dan sel-sel pembelahan lapisan pleuron akan membentuk jaringan stele atau silinder pusat. Jadi, lapisan epidermis ini terbentuk dari lapisan dermatogen, sedangkan jaringan korteks ini terbentuk dari lapisan periblem, dan lapisan stele ini terbentuk dari lapisan pleuron.
Pada saat sel-sel jaringan meristem membelah diri dan menghasilkan sel-sel yang baru, sel-sel yang baru terbentuk tersebut tidak serta-merta menjadi jaringan epidermis, jaringan korteks, atau silinder pusat, melainkan mengalami pertumbuhan terlebih dahulu, di mana sel-selnya menjadi lebih besar dan organel-organel selnya berkembang dan menjadi berfungsi dengan baik. Selanjutnya, sel-sel tersebut akan terdiferensiasi atau terspesialisasi membentuk jaringan-jaringan pada akar tumbuhan, yaitu jaringan epidermis, kemudian korteks, stele, sesuai dengan asal sel tersebut dibentuk oleh lapisan-lapisan meristem apikal ujung akar. Karena adanya waktu sel untuk berkembang, maka pada akar akan dapat kita jumpai 3 daerah pertumbuhan akar. Daerah pertama adalah daerah pembelahan, yaitu daerah pada akar yang sel-selnya aktif membelah. Dan di daerah ini adalah daerah di mana meristem apikal akan dapat kita temukan. Sel-selnya umumnya berukuran kecil dan seragam ya. Daerah kedua adalah daerah pemanjangan, yaitu daerah pada akar yang sel-selnya mengalami pembesaran dan pemanjangan sel-sel. Lihat ini sel-selnya jauh lebih panjang dibandingkan yang di sini ya. Dan terakhir adalah daerah diferensiasi, yaitu daerah pada akar yang sel-selnya telah memiliki fungsi tertentu sebagai bagian dari sistem dalam tubuh tumbuhan, di mana sel-selnya telah matang dan membentuk jaringan epidermis, korteks, dan jaringan silinder pusat sesuai dengan asal lapisan meristem tersebut terbentuk. Umumnya daerah diferensiasi ditandai dengan sudah terdapatnya bulu-bulu akar ya, yang menandakan sel-sel pada daerah tersebut sudah memiliki fungsi yang spesifik dan menandakan bahwa sel-selnya telah dewasa atau permanen. Ya, telah kita bahas tentang jaringan meristem apikal, maka selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan meristem lateral. Berbeda dengan jaringan meristem apikal yang berada di ujung-ujung tumbuhan, meristem lateral itu letaknya sejajar dengan arah tumbuh batang. Karenanya, meristem lateral ini dikenal dengan istilah meristem samping. Meristem lateral juga berbeda dari meristem apikal, di mana meristem apikal, sel-sel meristemnya itu berasal dari pertumbuhan dan perkembangan embrio tumbuhan secara langsung. Sedangkan jaringan meristem lateral berasal dari jaringan dewasa hasil perkembangan dari jaringan meristem lateral, yang kemudian jaringan dewasa tersebut sel-selnya kembali bersifat meristematik atau aktif membelah diri. Oh ya, embrio pada tumbuhan itu ada di dalam biji ya. Kalau kita lihat sebuah biji kacang merah misalnya, maka terkadang kita menemukan struktur seperti tumbuhan kecil ini yang ada di dalam biji kacang. Inilah yang disebut sebagai embrio. Dan embrio ini beserta bijinya, jika ditaruh di tanah, akan berkecambah membentuk tumbuhan baru. Nah, bertambahnya tinggi batang beserta dengan bertambah panjangnya akar-akar, ini disebabkan karena terdapat meristem apikal pada ujung-ujung embrio ini ya. Dan hasil pembelahan sel-sel meristem apikal ini akan berdiferensiasi membentuk jaringan dewasa, yaitu jaringan epidermis, korteks, dan lain-lain. Karenanya pertumbuhan jaringan meristem apikal dikatakan pertumbuhan primer, karena meristem apikal berasal dari jaringan embrionik secara langsung. Berbeda halnya dengan jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral berasal dari jaringan dewasa, namun kemudian sel-selnya kembali bersifat meristematik, yaitu sel-selnya kembali aktif membelah diri membentuk sel-sel baru. Dan pertumbuhan tanaman akibat adanya pembentukan sel-sel baru yang terbentuk dari meristem lateral yang berasal dari jaringan dewasa yang kembali meristematis, ini dikenal dengan istilah pertumbuhan sekunder. Dan contoh jaringan meristem lateral itu ada 2 ya, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus atau velogen. Jadi, kambium vaskular dan kambium gabus ini sebenarnya adalah jaringan dewasa, yaitu jaringan yang terbentuk dari jaringan meristem apikal yang kemudian terdiferensiasi dan membentuk kambium vaskular dan kambium gabus. Selanjutnya, kambium vaskular dan gabus yang telah menjadi jaringan dewasa berubah sifatnya menjadi sel-sel yang meristematik yang mampu untuk melakukan pembelahan diri layaknya sel-sel meristem apikal. Ya, kita bahas satu persatu, dimulai dari kambium vaskuler terlebih dahulu. Kambium vaskuler ada 2 jenis, yaitu kambium vasikuler dan kambium intervasikuler. Kambium vasikuler adalah kambium yang terdapat di antara xilem dan floem. Xilem dan floem itu bagian dari jaringan pengangkut ya. Jadi kalau ini adalah batang tanaman, ini lapisan epidermisnya, kemudian ini korteks, ini adalah ikatan pembuluh angkutnya. Ini juga, dan seterusnya.
Silemnya itu yang ini ya, yang di bagian bawah ini. Ini silem berarti ini silem, ini silem, ini silem, ini silem. Floemnya yang di atasnya. Ini floem, ini floem, 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 floem. Nah, cambium fascikuler itu ada di antara silem dengan floem. Berarti yang ini, yang warna biru ini ya. Ini cambium fascikuler, ini juga, ini cambium fascikuler, ini juga, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, cambium tidak hanya terdapat di antara silem dengan floem, tapi di antara ikatan pembuluh, ini juga ada cambiumnya ya. Ini juga cambium, ini juga cambium, dan sepertinya dia membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Nah, cambium yang terdapat di antara berkas pembuluh angkut ini, yaitu yang ini dikenal dengan istilah cambium interfasikuler. Jadi kalau ini adalah berkas pembuluh angkut atau jaringan pengangkutan yang terdiri atas silem dan floem, maka ini adalah cambium fasikuler, sedangkan ini adalah cambium interfasikuler. Cambium fasikuler dengan interfasikuler ini dinamakan cambium vaskuler. Ya, ini lebih jelas lagi ya. Ini silem yang biasanya sel-selnya lebih besar dibandingkan dengan floem. Ini silem, ini floem. Ini adalah cambiumnya, ini juga cambiumnya masih kelihatan ya. Ini cambium vasikuler, sedangkan yang ini adalah cambium interfasikuler. Cambium vaskuler mampu melakukan pembelahan diri secara aktif. Karena cambium vaskuler berada di antara silem dengan floem, maka cambium vaskuler yang berada dekat dengan floem akan membelah diri dan membentuk jaringan floem juga. Sedangkan cambium vaskuler yang berada dekat dengan silem ini akan membelah diri juga dan membentuk jaringan silem juga. Silem dan floem yang terbentuk dari jaringan cambium semacam ini dinamakan silem sekunder dan floem sekunder. Dinamakan sekunder karena jaringannya terbentuk dari jaringan cambium yang merupakan jaringan dewasa namun kembali bersifat meristematik. Jadi terbentuknya bukan dari sel-sel embrional, melainkan dari sel-sel yang telah dewasa namun bersifat meristematis seperti cambium vaskuler. Sedangkan lapisan silem dan floem yang lama ini merupakan jaringan silem dengan floem yang terbentuk dari meristem apikal yang merupakan jaringan meristem yang dibentuk saat tumbuhan masih dalam bentuk embrio. Karenanya, pembentukan silem dan floem yang lama ini disebut sebagai pertumbuhan primer, sehingga silem dan floemnya ini disebut sebagai silem primer dan ini adalah floem primer. Ya, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa aktivitas cambium vaskuler akan menyebabkan batang tumbuh bertambah besar karena adanya penambahan jaringan silem dengan floem. Bertambah besarnya batang akibat aktivitas cambium dapat diamati dengan mudah tiap tahunnya. Dan seperti kita ketahui bahwa di Indonesia berada di wilayah tropis di mana hanya terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim kemarau, tumbuhan kesulitan mendapatkan air, sedangkan air dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai bahan baku untuk fotosintesis, menghasilkan zat makanan. Dan zat makanan tersebut salah satunya akan dipergunakan oleh cambium vaskular untuk menghasilkan sel-sel silem sekunder dan floem sekunder. Akibatnya, penambahan sel-sel oleh aktivitas cambium vaskuler sangat sedikit di musim kemarau. Selain itu, sel-sel yang dihasilkan cenderung berwarna lebih pekat atau gelap. Kebalikannya di musim hujan, air tersedia melimpah sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung secara optimal dan cambium vaskuler dapat melakukan pembelahan sel dengan optimal pula. Akibatnya, penambahan sel-sel oleh aktivitas cambium vaskuler lebih banyak dibandingkan di musim kemarau. Selain itu, warna sel-sel yang dihasilkan cenderung lebih pucat atau cerah pada saat musim penghujan. Jadi, kalau ini adalah gambar pertumbuhan tanaman di tahun yang pertama, maka ini adalah silem primernya dan ini adalah floem primernya. Jadi sama seperti ini ya, silem primer dan ini adalah floem primer dan diantaranya adalah cambium vaskuler. Setelah 1 tahun, maka terjadi pembesaran, di mana ini adalah silem primer dan ini adalah floem primer. Ini adalah cambium vaskuler. Nah, di sini ada sel yang berbeda yaitu agak lebih gelap. Ini adalah sel-sel yang terbentuk pada saat musim kemarau, sedangkan ini sel-selnya lebih cerah. Ini adalah sel-sel silem sekunder yang dihasilkan pada saat musim penghujan. Untuk floem sekundernya agak sulit dibedakan karena pertumbuhan xilem sekunder jauh lebih cepat dibandingkan dengan floem sekunder.
Ya, masuk usia tanaman di tahun kedua, kejadian pertumbuhan pada kambium vaskuler akan berulang, di mana setelah terjadi musim penghujan, akan datang musim kemarau, dan akan dihasilkan sel-sel yang sedikit serta berwarna lebih gelap. Selanjutnya, masuklah musim penghujan di tahun kedua, yang akan menghasilkan sel-sel yang lebih banyak serta berwarna cerah. Dan di tahun-tahun berikutnya, kejadian juga sama ya. Dan pertumbuhan ini melingkar ya, karena batang kan melingkar. Dan lingkaran-lingkaran yang terbentuk akibat aktivitas kambium vaskuler dikenal dengan istilah lingkaran tahun. Jadi gambar aslinya seperti ini ya. Dan ini adalah lingkaran tahun. Dan lingkaran tahun adalah lingkaran konsentris yang terbentuk akibat pertumbuhan sekunder yang tampak berlapis-lapis akibat pergantian musim. Lingkaran tahun biasanya digunakan untuk melihat umur tanaman. Lingkaran konsentris yang terang menandakan musim hujan, sedangkan yang gelap menandakan musim kemarau. Sehingga lingkaran konsentris yang terdiri atas lingkaran yang terang dan gelap ini dihitung 1 tahun, di mana 1 tahun terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan yang berwarna terang dan musim kemarau yang berwarna gelap. Karenanya, dengan menghitung jumlah lingkaran konsentris, maka kita dapat mengetahui umur dari tanaman. Seperti pada batang tanaman ini ya, di mana ini adalah lingkaran konsentris yang pertama, ini yang kedua, ketiga, ini keempat, kelima, ini keenam, ke-8, dan seterusnya. Ada 24 lingkaran konsentris, maka usia pohon ini adalah 24 tahun pada saat ditebang. Kambium vaskuler hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan tidak terdapat pada tumbuhan monokotil. Sehingga tumbuhan dikotil, batangnya tiap tahun akan bertambah besar. Berbeda dengan batang tumbuhan monokotil yang umumnya, batangnya berukuran kecil dan stabil. Namun demikian, ada juga beberapa tumbuhan monokotil yang memiliki kambium, namun jenisnya tidak banyak, yaitu anggota tumbuhan monokotil dari kelas Dracaena, seperti pada gambar ini ya, Dracaena marginata. Kemudian anggota tumbuhan monokotil dari kelas Agave, Aloe, dan Yucca. Ini adalah contoh anggota tumbuhan monokotil dari kelas Agave ya. Ada Agave variegata yang dikenal dengan agave putih dan umum digunakan sebagai tanaman hias. Begitu pula dengan Agave augustifolia yang juga umum digunakan sebagai tanaman hias. Ini juga contoh dari anggota tumbuhan monokotil yang memiliki kambium, yaitu kelas Aloe, yaitu aloe vera yang dikenal sebagai tanaman lidah buaya. Batangnya ada di bawah sini ya, dan memiliki kambium. Dan ini adalah contoh tumbuhan monokotil kelas Yucca, yaitu Yucca elephantis. Dinamakan elephantis karena batangnya mirip belalai gajah yang umum digunakan sebagai tanaman hias ini ya. Meristem lateral berikutnya yang kita bahas selain kambium vaskuler adalah kambium gabus. Kambium gabus atau velogen terletak di bawah lapisan epidermis batang dan akar pada tumbuhan yang sudah tua. Jadi letaknya ada di bagian korteks ya. Jadi kalau ini adalah lapisan epidermis yang terdiri atas 1 atau 2 lapis sel, di bawahnya adalah lapisan korteks. Kemudian ini adalah floem primer, ini adalah floem sekunder, kemudian ini adalah kambium vaskuler, kemudian ini adalah silem sekunder, kemudian silem primernya ada di ujung ya, di sini nih yang warnanya lebih gelap ini. Maka jaringan gabus itu adanya di sini ya, yaitu berada di antara jaringan epidermis dengan korteks. Jaringan gabus ini sama dengan jaringan kambium vaskuler, di mana merupakan jaringan dewasa yang kemudian kembali bersifat meristematis, yaitu dapat melakukan pembelahan diri secara aktif. Hasil pembelahan diri adalah sel-sel yang melapisi tumbuhan dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada tumbuhan. Sama seperti kambium vaskuler, kambium gabus juga berada di antara 2 jaringan, yaitu jaringan epidermis dan jaringan korteks di bawahnya. Dan ini adalah jaringan gabusnya atau velogen. Karena berada di antara 2 jaringan dewasa, maka kambium gabus yang sel-selnya berada dekat dengan jaringan epidermis akan membelah diri dan membentuk lapisan-lapisan sel yang diberi nama velum atau lapisan gabus. Sedangkan kambium gabus yang berada dekat dengan jaringan korteks akan membentuk veloderm atau dikenal dengan korteks sekunder. Jadi kalau ini adalah kambium gabus, ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus. Sedangkan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Lapisan yang terbentuk oleh kambium gabus yaitu velum dan phloderm
beserta dengan kambium gabusnya akan membentuk lapisan yang menyelimuti batang tumbuhan dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Karena umumnya tumbuhan-tumbuhan yang telah tua, epidermisnya telah mati sel-selnya, dan lapisan gabus ini akan menggantikan fungsi dari lapisan epidermis, yaitu sebagai pelindung. Dan karenanya pula, lapisan velum, veloderm, dan velogen ini dikenal dengan istilah periderm. Peri itu tepi, derm itu kulit, jadi pengganti dari epidermis, yaitu sebagai lapisan pelindung. Umumnya velum atau jaringan gabus merupakan sel-sel mati, sedangkan veloderm atau korteks sekunder merupakan sel-sel hidup. Berikut adalah penampakan jaringan gabus pada tanaman Quercus saber yang pernah dibahas di bab tentang sel pada saat Robert Hooke menemukan sel, namun sudah mati dan tidak terdapat protoplasma di dalamnya, sehingga kemudian disebut sebagai sel atau ruang kosong. Yang ini ya lapisan gabus yang sel-selnya telah mati. Ya, jadi fungsi kambium gabus yang pertama adalah melindungi jaringan-jaringan di bawahnya, baik dari suhu, panas, mekanis, ataupun dari berbagai makhluk hidup yang dapat menyebabkan penyakit atau patogen. Jaringan gabus juga mengandung zat suberin, yaitu zat yang tidak dapat ditembus oleh air. Hal ini menyebabkan tumbuhan yang telah diselimuti oleh jaringan gabus akan terhindar dari penguapan yang berlebihan. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jaringan meristem interkalar. Meristem interkalar dikenal juga dengan istilah meristem aksilar atau antara, karena meristem interkalar terletak di antara jaringan-jaringan dewasa, jadi sama seperti meristem lateral. Namun pada meristem lateral, posisinya itu sejajar dengan batang tanaman, sedangkan pada meristem interkalar, posisinya justru melintang dari batang. Ya, diperjelas lagi pada gambar ini ya, di mana ini adalah jaringan-jaringan dewasa, dan diantaranya terdapat jaringan meristem interkalar. Sama seperti meristem lainnya, meristem interkalar aktif melakukan pembelahan sel. Letaknya yang berada melintang di antara jaringan dewasa akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ke arah atas maupun bawah pada batang tanaman. Hal ini mengakibatkan batang tanaman bertambah panjang. Selain menambah tinggi batang tanaman, aktivitas meristem interkalar juga menyebabkan terbentuknya bunga. Contohnya pada bunga Duriozibetinus ini ya, atau bunga durian. Ini meristem interkalarnya, ini juga. Dan meristem interkalar inilah yang membuat bunga dari Duriozibetinus. Pembentukan meristem interkalar berbeda dengan meristem lateral. Meristem interkalar dibentuk oleh jaringan embrio sama seperti meristem apikal. Karenanya, jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan atau pertumbuhan primer. Jaringan meristem interkalar umum terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya adalah anggota dari famili Poaceae atau tumbuhan dari golongan rumput-rumputan. Contoh yang paling gampang ini adalah rumput gajah ini ya, di mana batangnya besar-besar dan kemudian kita dengan mudah bisa menemukan jaringan meristem interkalar. Ini dia, ini juga ya. Dan ini adalah jaringan dewasanya. Ini juga, yang ini jaringan dewasanya juga. Contoh lainnya dari famili Poaceae adalah bambu ini ya, di mana ini adalah meristem interkalarnya. Ini juga, ini jaringan dewasa, ini jaringan dewasanya. Beberapa anggota dari famili Caryophyllaceae juga memiliki meristem interkalar. Contohnya Silendioisa ini ya, di mana ini adalah jaringan meristem interkalar, ini juga, ini jaringan dewasanya, ini juga dewasanya. Contoh berikutnya dari beberapa anggota famili Polygonaceae. Contohnya adalah Polygonium penislavanicum ini. Ini adalah meristem interkalarnya, ini juga meristem interkalarnya, ini juga, dan diantaranya adalah jaringan dewasanya. Contoh berikutnya adalah dari anggota tumbuhan paku, yaitu paku ekor kuda atau Equisetum. Dan ini adalah meristem interkalar, dan ini juga, dan diantaranya adalah jaringan dewasa. Ya, setelah kita membahas tentang pengelompokan jaringan meristem berdasarkan letak atau posisinya pada tumbuhan, sekarang kita bahas pengelompokan jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan asal-usul terbentuknya jaringan meristem, maka dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah promeristem, yang kedua adalah meristem primer, dan ketiga adalah meristem sekunder. Ya, kita bahas satu persatu, namun sebelum kita membahas tentang promeristem ini, kalian harus melihat dulu embrio tumbuhan dan perkembangannya, supaya dapat memahami lebih jelas asal-usul dari meristem.
Ya, sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada saat kita membelah biji kacang merah, kita akan menemukan struktur seperti tumbuhan kecil ini ya. Yang ini seolah-olah adalah daunnya, sedangkan yang ini adalah akarnya. Struktur tersebut dikenal dengan nama embrio, yaitu calon tumbuhan yang akan tumbuh membentuk tumbuhan jika biji ini ditaruh di tanah atau di tempat yang memungkinkannya untuk tumbuh. Awal mula terbentuknya embrio ini adalah terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan. Dari hasil dari penyerbukan dan pembuahan akan membentuk zigot. Zigot kemudian akan melakukan pembelahan diri membentuk sel terminal dan sel basal. Sel terminal kemudian melakukan pembelahan sel membentuk proembrio atau awal mulai terbentuknya embrio. Selanjutnya sel-sel proembrio akan membelah diri membentuk struktur seperti hati ini ya. Dan dari struktur ini kita dapat membedakan embrio menjadi 3 lapis. Lapisan terluar dinamakan protoderm, lapisan di bawah protoderm adalah lapisan meristem dasar, dan lapisan yang paling dalam dinamakan lapisan prokambium. Selanjutnya proembrio ini berkembang membentuk embrio dengan formasi mirip seperti huruf Y. Dan diperjelas lagi seperti ini ya. Bagian yang mirip lengan ini adalah kotiledon yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada saat biji mulai berkecambah. Yang tengah adalah calon batang, dan yang ini adalah meristem apikal dari calon batang, dan ini adalah meristem apikal dari calon akar. Selain embrio ini juga berkembang endosperm yang bersama-sama dengan kotiledon akan berperan sebagai cadangan makanan bagi biji yang berkecambah. Cadangan makanan ini penting karena tumbuhan yang baru berkecambah belum bisa melakukan fotosintesis, sehingga belum bisa membuat makanannya sendiri. Dan penampakan akhir dari embrio beserta dengan endosperm adalah biji seperti ini ya, atau yang realnya seperti ini, dimana ini adalah embrionya yang telah dijelaskan tadi, sedangkan ini adalah kotiledonnya yang akan menjadi cadangan makanan. Pada saat biji berada di tempat yang mendukung pertumbuhan, maka biji akan berkecambah dan embrio akan berkembang menjadi tumbuhan. Berkembangnya embrio menjadi tumbuhan karena terdapat sel-sel yang bersifat meristematis, yaitu meristem apikal yang ada di ujung batang, serta meristem apikal yang ada di ujung akar, sehingga tanaman menjadi bertambah tinggi dan akarnya menjadi semakin panjang. Kemampuan membelah diri zigot membentuk sel terminal dan sel basal, kemudian berlanjut dengan pembelahan sel-sel membentuk proembrio, dan kemudian mengalami pembelahan lagi membentuk embrio. Inilah yang dikenal dengan istilah promeristem atau meristem primordial, yaitu sel-sel yang bersifat meristematis dan aktif melakukan pembelahan diri membentuk struktur embrio. Seperti dijelaskan tadi, bahwa proembrio akan berkembang membentuk embrio, di mana pada embrio akan ditemukan 3 kelompok lapisan sel. Yang pertama adalah protoderm yang berada di lapisan terluar, kemudian ada lapisan meristem dasar yang berada di lapisan bawah dari protoderm, dan terakhir adalah lapisan prokambium yang berada di bagian dalam. Ya, ini mikroskopisnya ya, di mana ini adalah lapisan protoderm, kemudian lapisan meristem dasar yang berada di bawah lapisan protoderm, selanjutnya adalah lapisan prokambium yang ada di bagian dalam. Menurut teori Haberland, setelah tumbuhan berkecambah, maka 3 lapisan tersebut akan berkembang menjadi jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Lapisan protoderm ini nantinya akan berkembang menjadi lapisan epidermis, sedangkan lapisan prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, dan lapisan meristem dasar akan berkembang menjadi parenchim atau jaringan dasar. Jadi permukaan daun, permukaan batang, kemudian permukaan akar ini berasal dari lapisan protoderm yang akan berkembang menjadi lapisan epidermis. Sedangkan jaringan dasar seperti korteks, kemudian jaringan palisade dan bunga karang, kemudian di akar juga ada korteks. Ini merupakan jaringan dasar yang berasal dari meristem dasar. Sedangkan jaringan pengangkut seperti pada daun di sini ya, xilem dengan phloem, kemudian di batang juga ada xilem dengan phloem, di akar juga demikian. Ini berasal dari lapisan prokambium yang berkembang menjadi jaringan pengangkut. Setelah kemudian terbentuk kecambah, sifat meristematik dari promeristem dilanjutkan oleh jaringan meristem apikal dan interkalar. Karenanya, meristem apikal dan interkalar dikenal juga dengan sebutan meristem primer. Aktivitas dari meristem primer tersebut seiring dengan waktu akan membuat tumbuhan bertambah tinggi dan akarnya jadi semakin panjang. Jaringan yang terbentuk dari meristem apikal dan interkalar ini disebut jaringan primer dan sudah kita bahas sebelumnya. Dan pertumbuhan akibat aktivitas meristem primer ini, yaitu meristem apikal dan interkalar, disebut sebagai pertumbuhan primer.
Beda dengan meristem apikal dan interkalar, meristem lateral berkedudukan sejajar dengan batang tanaman. Selain itu, meristem lateral terbentuknya bukan dari promeristem, melainkan dari jaringan dasar yang dibentuk oleh meristem apikal atau interkalar yang kemudian berubah menjadi bersifat meristematik, yaitu sel-selnya aktif melakukan pembelahan. Meristem semacam ini dikenal dengan istilah meristem sekunder, dan contoh dari meristem sekunder adalah kambium vaskuler serta kambium gabus yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, demikian video pertama kita tentang materi, struktur, dan fungsi jaringan tumbuhan, submateri jaringan meristem. Sampai ketemu di video kedua yang akan membahas tentang jaringan epidermis. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga kalian sukses belajarnya dan mendapatkan nilai yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.